Haleluya saudara, biar hari ini kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mengingat akan nama Yesus yang luar biasa. Sebab nama Yesus pengharapan dunia. Dan hanya nama Yesus ada sukacita dari atas biar turun dimanapun kita berada. Haleluya. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Haleluya. Dia Allah yang menyertai. Sebab itu biarlah kita tetap teguh. Bawa dalam nama Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Serukan indahlah. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita yang siap berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati sama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami boleh ada hanya karena kemurahan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Saat ini Bapa kami siap untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan yang terbaik. Puji-pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami undang hadirat-Mu, memenuhi setiap kami. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada urapan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghargai
ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Naikkan pujian sembah-Mu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Betapa Tuhan begitu baik. Dia menebus segala dosa kita, mengujikan kita. Terima kasih, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk nama-Mu. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita semua. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengirimkan kita kelompok paduan suara. Di mana paduan suara ini adalah paduan suara dari jemaat kita GBI Jelambar Timur. Dan yang luar biasa dahsyat adalah satu kelompok paduan suara ini adalah satu keluarga. Mari waktu dan tempat saya persilahkan kepada paduan suara Mutiara Kasih. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Salam kenal kami dari Paduan Suara Mutiara Kasih. Sudah cukup lama terbentuk, kurang lebih 5 tahunan. Dan seperti yang diinformasikan tadi oleh worship leader, luar biasanya ini 3 generasi. Cucu, anak dan oma. Ya, dan mereka rumahnya mayoritas ada di seberang situ. Puji Tuhan, doakan kami supaya kami bisa terus melayani di Jelambar Timur. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya, marilah kita memuliakan Allah dengan kehidupan kita. Kita memuliakan Allah dengan segenap jiwa raga kita. Kita memuliakan Allah dengan seluruh kehidupan kita. Biar di dalam kehidupan kita nama Allah dimuliakan dan dibesarkan. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Allah, so Yesus Engkau tolong kami Bapa.
Yesus, Engkau tolong kami Tuhan. Kuasaikan kami senantiasa dengan kuasa firman-Mu. Dengan kuasa puji-pujian yang membangkitkan kami senantiasa. Bila kami selalu berjalan bersama dengan Engkau Allah. Terima kasih, saat ini kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Marilah Bapa, Kau berbicara kepada kami apa yang Kau kehendaki dengan kehidupan kami ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa dapat mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami menyambut suara firman-Mu dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkatikan kita pada pagi hari ini. Luar biasa, saudaraku sekalian, pagi hari ini Allah dahsyat di dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Pada hari ini, saudaraku sekalian, kita melihat Allah memberkati jemaat Tuhan lewat paduan suara yang baru muncul pada hari ini di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Saya berkata di dalam jiwa raga saya, Tuhan, Engkau luar biasa bagi jemaat Selambar. Engkau menyediakan gedung yang baru. Engkau pun menyediakan paduan suara yang baru bagi gereja kita di tempat ini. Selama kita beribadah, saudaraku sekalian, di gedung yang lama, belum ada mempunyai paduan suara yang bagus seperti hari ini. Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang mau bersedia untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati dengan suara-suara Anda sekalian. Biarlah lewat kehidupan Anda semua, nama Allah dimuliakan dan dibesarkan. Kami sangat mengucap syukur. Dari yang kekasih pada pagi hari ini, kita mendengarkan suara firman Tuhan dengan satu tema, hidup yang berdampak. Ya, saudaraku sekalian, kita boleh melihat apa itu hidup yang berdampak. Saudaraku sekalian, berdampak adalah, saudaraku sekalian, berpengaruh kuat, ya, memberi efek, mendatangkan akibat baik atau buruk dalam kehidupan kita. Dalam setiap pribadi kita, saudaraku sekalian, ada kita mempunyai kehidupan yang berdampak masing-masing. Secara apakah itu ada pada kita, saudara yang kekasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca firman Allah di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ke-16. Firman Allah berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dipicak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan lilin lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini adalah ayat firman Tuhan bagi kita sekalian, jelas sekali saudaraku sekalian. Firman ini menerangkan tentang kehidupan kita. Ya. Di sini kita melihat firman ini dibentangkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ia disampaikan, saudaraku sekalian, Tuhan Yesus sampaikan pesan firman Tuhan ini kepada murid-murid di bukit. Ya, di bukit. Di saat Yesus berada bersama dengan murid-murid, Yesus menyampaikan firman ini. Saudaraku sekalian, kita melihat walaupun yang memakai kata garam dan terang, namun ini sangat jelas. Saudaraku sekalian, hal ini yang sangat dikehendaki Yesus bagi murid-muridnya pada saat itu, supaya mereka memiliki sifat-sifat yang dapat dicontoh orang, yang nampak baik bagi setiap orang. Jika kita diperhatikan, saudaraku sekalian, lebih jauh dari ucapan firman Tuhan ini, maka Yesus, saudaraku sekalian, menghendaki murid-muridnya dan semua orang percaya pada saat itu adalah untuk menjadi terang dan garam dunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya teringat tentang terang ini, pada bulan Desember awal kita mendapatkan khotbah Natal tentang jadilah terang, ya. Sehingga dimanapun kita berada, kita harus menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara sekalian, kita melihat garam adalah benda yang terasa. Saudaraku sekalian, asing kegunaannya. Garam, saudaraku sekalian, terletak pada kemampuannya bisa mengasingkan, ya,
bisa mengasinkan segala sesuatu sehingga menjadi enak. Dikala kita makan, dan kita rasa, saudaraku sekalian, dikala Anda sebagai ibu-ibu memasak di dapur tidak ada mempunyai garam, saudaraku sekalian, maka setiap hidangan masakan yang Anda masakan itu tidak sedap dinikmatinya. Jadi garam ini sangat perlu untuk mengasingkan, menyedapkan setiap masakan. Garam ini sangat perlu. Dia mengawetkan untuk tidak membuatkan suatu benda itu menjadi busuk. Saudaraku sekalian, tapi dia berguna luar biasa, saudaraku sekalian. Firman Allah berkata, terang adalah merupakan satu yang bercahaya dan dapat menghalaukan segala kegelapan yang ada di sekitar kita. Terang ini sangat berguna juga untuk kehidupan kita, saudaraku sekalian. Dia dapat menghalaukan segala kegelapan di dalam rumah tangga kita, di tempat manapun kita berada. Setiap kita tidak senang untuk berada di tempat yang gelap. Kita sangat membutuhkan terang. Terang itu menerangi sehingga kita bisa dapat melihatkan adakah hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik. Terang itu menerangi sehingga kita dapat melihat jalan dan kita bisa berjalan dengan benar. Dikala tidak ada terang, saudaraku sekalian, kita mungkin bisa tersandung, bisa terantuk, kita bisa jatuh. Tapi dikala ada terang itu membawa kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua benda ini adalah memiliki dua arti. Bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk keberadaan di luar dirinya sendiri. Jadi garam maupun terang itu tidak untuk kepentingan pribadi garam dan terang sendiri, tapi untuk kepentingan di luar, untuk kepentingan banyak orang. Dari yang kekasih itu adalah fungsi daripada garam. Garam baru bermanfaat ketika ia memberi rasa bagi sesuatu di luar dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, kita katakan garam, tapi akan memberi rasa jika kita taruh garam itu kepada masakan kita. Dan kita rasakan ini arti daripada garam. Dapat menyedapkan setiap hidangan yang kita makan, yang kita masak. Demikian juga saudaraku sekalian dengan kehidupan kita. Hendaklah saudaraku sekalian ya, hendaklah kehidupan kita ini pun menjadi terang dimanapun kita berada. Kita harus mencari terang dimanapun kita berada, saudaraku sekalian. Kita bisa memberi penerangan bagi sekitar kita. Saudaraku sekalian, itu adalah satu hal yang luar biasa yang membawakan satu keunggulan dan manfaat bagi setiap pribadi yang bisa membawa terang itu dimanapun saudara berada. Saudara yang kekasih, dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 merupakan kesimpulan yang dikehendaki oleh Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Saudaraku sekalian, demikian juga kepada kita anak-anak tebusan. Yesus pada hari ini Tuhan mengkehendaki, saudaraku sekalian, hal yang sama bagi kita juga. Jadi tidak pada murid-murid saja, tapi Tuhan mendaki itu pun juga bagi kita sekalian. Bahwa kehidupan kita di dalam Kristus harus membuahkan satu mentalitas yang dapat, saudaraku sekalian, diteladani. Ya, dari yang kekasih yang harus dapat diteladani. Orang melihatkan kehidupan kita. Menteladani saudaraku sekalian yang dimaksud oleh Yesus dalam hal ini adalah menjadi garam dan menjadi terang. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita semua bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Yang saudaraku sekalian bisa memberi makna, manfaat, dan saudaraku sekalian nilai bagi orang lain. Saudaraku sekalian sangat dibutuhkan terang. Siapa yang menghidup di dalam kegelapan? Tidak ada seorang pun yang menghidup dalam kegelapan. Semua membutuhkan terang. Saudaraku sekalian, kalau padam lampu ini, ruangan ini tidak bisa dilihat apa-apa. Penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita sebagai gereja harus menyediakan genset. Karena kita butuh terang. Ya, kalau tidak ada lampu, setelah mati, kita sudah punya genset sehingga dapat menerangi kita di saat kita duduk beribadah, memuji dan memuliakan, bahkan meninggikan nama Allah. Dari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah ini kepada kita sebagai anak-anak Allah haruslah memiliki dampak yang positif atau baik bagi orang di sekitar kita. Ya, saudaraku sekalian, sangat dibutuhkan terang itu dalam kehidupan saya dan saudara.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat selanjutnya bagaimana caranya supaya hidup kita bisa berdampak, ya. Bagaimana hidup kita ini bisa berdampak? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-13 arti bahwa garam itu ketika ia tidak memiliki kualitas, saudaraku sekalian, dia tidak memiliki kualitas atau tawar, maka ia tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan dipicak orang. Dari yang kekasih, kita perlu tahu bahwa manfaat daripada garam itu banyak, ya, sebagai menjadi citra rasa dan juga garam itu bermanfaat untuk obat. Dari yang kekasih, kita melihat Yesus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, serta sebab Allah menyertai dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul ini adalah berbicara tentang Yesus, di mana Petrus berkhotbah dan dia menyampaikan pelayanan Yesus di atas muka bumi ini. Setelah Yesus meninggal dan terangkat naik ke sorga, maka murid-murid itu mereka menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Inilah satu kisah yang dia berbicara tentang kehidupan Kristus, bahwa Kristus itu diurapi oleh Allah, Roh Kudus, dan dia memberikan kekuatan, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang sakit. Perjalanan Yesus di atas muka bumi ini, saudaraku sekalian, selalu adalah berbuat baik, ya, bagi semua orang, menyembuhkan orang yang sakit, mengusirkan setan yang menguasai kehidupan mereka. Yesus dimanapun ia berada selalu membawa perubahan, saudaraku sekalian. Kehadirannya bukan hanya sekedar kehadiran secara fisik saja, tapi ia memberitakan kerajaan Allah dan kemuliaan mewujudkan lewat perbuatannya. Jadi Yesus dimanapun ia berada, saudaraku sekalian, selalu membawa perubahan, ya. Perubahan terjadi, ada nampak sesuatu yang indah di dalam kehadiran Yesus. Bukan hanya sekedar dia hadir di tengah-tengah umat pada saat itu, tapi saudaraku sekalian ada dampak yang dia berikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah Yesus, saudaraku sekalian, yang dia memiliki apa? Kualitas hidup yang luar biasa selama dia masih berada di atas muka bumi ini. Dia melayani tidak sedikit, pelayanannya berjalan terus. Dia berbuat baik bagi banyak orang. Dia memberikan makan bagi orang yang lapar. Dia memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Dia menghiburkan yang susah. Saudaraku sekalian, yang timpan berjalan. Saudaraku sekalian, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Itu adalah perbuatan Yesus selama ia berada di atas muka bumi ini. Ia menyembuhkan, saudaraku sekalian, berkeliling berbuat baik. Saudara, ini adalah teladan bagi saya dan saudara. Dia memiliki suatu kehidupan yang luar biasa, ya. Dia memiliki suatu kehidupan yang dahsyat, ya. Dia memiliki kualitas hidup yang luar biasa, yang tidak memandang rupa orang, siapapun yang dia temukan, dalam keadaan apapun yang mereka alami, Yesus selalu mengulurkan tangan kepada mereka. Di saat orang buta datang kepada Yesus, saudaraku sekalian, dan Yesus katakan, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu? Mereka berkata, supaya mereka dapat melihat. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang padanya dengan sakit penyakit, tapi Yesus menyembuhkan. Jadilah seperti imanmu, sembuh dari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita sebagai orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran kita bukan hanya sekedar hadir di tengah-tengah keluarga, lingkungan atau sekolah, dalam pekerjaan dan sebagainya, tetapi dimanapun kita berada, saudaraku sekalian, selalu harus memberi dampak yang baik lewat perkataan kita, cara pandang kita, pergaulan kita kepada sesama.
Saudaraku sekalian, sebelum Yesus terangkat naik ke sorga dan sebelum dia menyuruhkan murid-murid menyampaikan kebenaran firman Allah, Yesus memberikan contoh terlebih dulu di atas muka bumi ini. Apa yang dia kerjakan, saudaraku sekalian. Kita pun demikian harus mengambil bagian dari contoh yang Yesus telah terukan di atas bumi ini. Saudaraku sekalian, kehadiran kita bukan hanya sekedar hadir di tengah-tengah keluarga kita, ya di lingkungan kita, di sekolah, dalam pekerjaan dan sebagainya. Tetapi dimanapun kita berada, selalu memberi dampak yang baik. Saudaraku sekalian, kita harus memberi dampak yang baik lewat perkataan kita, cara pandang kita, dan juga pergaulan kita kepada sesama. Dari yang kekasih, biarlah perkataan kita itu menjadi garam bagi setiap orang yang mendengarkannya. Jangan sampai perkataan kita itu tidak menjadi garam, tetapi menawarkan hati orang mendengarkan perkataan kita. Ini sangat perlu di dalam kehidupan kita. Kita harus bergaul dengan Allah, bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Saudaraku sekalian, dari yang kekasih, saudaraku sekalian, di tengah-tengah keluarga, lingkungan, sekolah, dan dimanapun kita berada, kita harus mempunyai dampak yang luar biasa. Saudaraku sekalian, kata-kata itu sangat penting. Sebelum kita bicarakan kepada orang lain, sebelum kita menyaksikan kepada orang lain, kita koreksi dulu kata-kata kita. Adakah ini bermanfaat tidak bagi setiap orang yang saya ucapkan? Apakah ini menjadi berkat atau tidak bagi setiap orang yang saya ucapkan? Apakah ini dapat membangkitkan orang yang saya ucapkan perkataan ini? Dapat membangkitkan dia, dapat membawa dia datang kepada Allah ataukah tidak? Jadi saudaraku sekalian, perlu kita perhatikan setiap ucapan kata-kata kita. Saudara, Yesus senantiasa memberi dampak yang baik bagi setiap pelayanannya, setiap perkataannya. Luar biasa Yesus yang memberi teladan bagi saya dan saudara. Saudaraku sekalian, cara pandang kita melihat sesuatu masalah, ini pun perlu kita pikirkan baik, sehingga membawa dampak yang baik, saudaraku sekalian, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Cara pandang kita perlu kita minta hikmat Allah, kita minta Tuhan Yesus tolong kita, sehingga berdampak yang baik bagi setiap orang yang kita memberikan keputusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah yang perlu kita pikirkan. Pergaulan kita kepada sesama, pergaulan kita pun juga kita harus menjadi berkat. Di dalam pergaulan dimanapun kita berada, dengan siapakah dia, saudaraku sekalian, kita harus menjadi berkat dalam pergaulan kita, bisa menjadi saksi dan bisa membawa mereka datang kepada Allah, ya, bisa membawa memberitakan Injil kebenaran Allah, supaya mereka pun bisa percaya seperti saya dan saudara percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, maka orang-orang sekitar kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, bisa memuliakan dan meninggikan nama Allah. Tapi saudaraku sekalian, dikala kehidupan kita tidak berdampak pengaruh bagi orang lain, saudaraku sekalian, maka tidak ada artinya apa-apa pun yang kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua. Bagaimana kita bisa, saudaraku sekalian, berdampak bagi setiap masyarakat lingkungan sekeliling kita. Yang kedua adalah memiliki moral yang baik. Moral dalam hal ini adalah mencakup hal yang luas, saudaraku sekalian, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. Sikap hati, pendirian, prinsip hidup yang baik, berdampak baik, yang telah tertanam di dalam diri seseorang, yang tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nilai-nilai yang ada pada diri kita seseorang, setiap kita, saudaraku sekalian, sikap hati. Hati itu adalah, saudaraku sekalian, satu hal yang luar biasa, yang tersembunyi, yang tidak seorang pun yang tahu. Tapi sikap hati itu, saudaraku sekalian, kita harus betul-betul memiliki sikap hati yang benar. Sehingga apa yang diucapkan itu yang keluar dari hati yang murni. Jangan sampai perkataan lain, hati lain. Allah tidak mendaki kelakuan kita seperti itu. Saudaraku sekalian, nilai-nilai normal, ya, moral yang baik ini penting sekali dalam kehidupan kita. Sikap hati kita, pendirian, prinsip hidup yang baik, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berdampak baik yang telah tertanam di dalam diri seseorang.
Saudara, kita melihat selanjutnya satu contoh bagaimana kehidupan Nuh, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 yang berkata, Nuh, inilah riwayat Nuh, adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ia hidup bergaul dengan Tuhan. Ia selalu saudaraku sekalian, memprioritaskan Tuhan walaupun ia hidup di tengah-tengah dunia yang moralnya bobrok, saudaraku sekalian. Tetapi Nuh tidak sama sekali mengikuti teladan yang tidak berkenan dengan kehendak Allah. Saudaraku sekalian, Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah. Dalam Kejadian 6 ayat 9 itu berbicara pribadi Nuh, dan nampak yang baik terpancar dalam kehidupan Nuh, yaitu lewat kehidupannya yang taat dan takut pada Tuhan, ia dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita miliki, norma-norma hidup yang baik. Ya saudaraku sekalian, di dalam perjalanan kita tidak terpengaruh dengan situasi dalam lingkungan sekeliling kita, tapi kita tetap berpegang kepada firman Allah. Kita tetap taat dan melakukan firman dimanapun kita berada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa nampak yang baik kepada Nuh? Dia diselamatkan sekeluarga. Selain daripada itu kita melihat juga saudaraku sekalian tentang kehidupan Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 8 sampai 6. Saudaraku sekalian, memiliki moral yang baik. Tetapi firman Allah berkata, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Saudaraku sekalian, dikatakan sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa di hadapan Allah? Saudaraku sekalian, Yusuf lulus dalam ujian moral. Ya, saudaraku sekalian, dia lulus dalam ujian moral. Ia tidak dapat, saudaraku sekalian, ia dapat menguasai hawa nafsu dan mempertahankan imannya. Meskipun istri Potifar ini setiap hari menggodanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf sadar bahwa hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ia selalu ingat akan Tuhan, dan Yusuf tidak tergoda untuk berbuat dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Allah bagi kita pada pagi hari ini. Kita harus memiliki norma-norma, saudaraku sekalian. Kita harus memiliki kehidupan yang benar di hadapan hadirat Allah. Kita harus memiliki, saudaraku sekalian, hidup yang kudus di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga kita tidak melangkah di dalam berbuat dosa. Ya, kita harus taat dan melakukan firman. Kita harus taat dan mendengarkan firman Allah. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya kita mendengar, tapi mari kita menjadi pelaku firman. Dalam setiap firman yang katakan apa kepada kita, marilah kita lakukan, saudaraku sekalian, dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita pergi, dimanapun kita duduk atau berdiri, mari ingatlah firman Tuhan seperti Yusuf ini, saudaraku sekalian, sehingga tidak jatuh di dalam dosa, saudaraku sekalian. Dia tidak jatuh dan binasa di dalam dosa, tapi boleh dia diselamatkan dan luput daripada perbuatan dosa. Dan hidup Yusuf dapat menyenangkan hati Tuhan. Dari yang kasih, demikian juga dengan kita sekarang ini. Hidup, saudaraku sekalian, kita hidup dalam zaman sekarang ini adalah zaman teknologi sangat canggih. Ya, ada banyak hal yang dapat mempengaruhi hidup kita ke hal-hal yang baik. Saudaraku sekalian, ada hal-hal yang mempengaruhi hidup kita ke hal-hal yang buruk. Dari yang kekasih, hal-hal yang baik tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana apakah yang harus kita lakukan dengan kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Banyak sekali pengaruh yang datang untuk menggodakan iman kita, menggodakan kesetiaan kita kepada Allah.
darah yang kekasih untuk dapat menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi marilah kita ingat akan Yesus Tuhan kita. Biarlah kita mau memiliki moral yang baik, yang taat dan setia kepada Allah. Tidak mau dipengaruhi oleh ajakan siapapun juga. Di saat kita harus beribadah, saudaraku sekalian. Dikala kita diajak untuk pergi ke tempat yang lain, mari kita berkata, sabar, aku beribadah dulu kepada Allah. Saudaraku sekalian, mempertahankan moral hidup saudara, setia kepada Tuhan, sehingga lewat kehidupan saudara nama Allah dimuliakan, dibesarkan dan ditinggikan. Marilah kita berjalan bersama dengan Yesus seperti Yusuf ini, sehingga kita kuat menghadapi segala sesuatu. Hidup kita berdampak dimanapun kita berada. Hidup kita dapat mencerminkan akan kasih Allah. Hidup kita dapat mempermuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Allah luar biasa bagi kita semua. Datang mengambil bagian di dalam ibadah yang pertama. Kita akan menikmati bersama perjamuan kudus, saudaraku sekalian. Melambangkan kasih Allah yang tidak terhingga, kasih Allah yang tidak terbatas. Dia tidak memandang rupa orang, dia tidak memandang kenajisan dosa saya dan saudara. Dia tidak memandang kesalahan kita. Dia memberi pengampunan bagi saya dan saudara. Ia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia tidak mau saya dan saudara masuk ke dalam neraka, tapi dia merindu saya dan saudara masuk ke dalam kerajaan yang telah disediakan bagi saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan akan kasih Tuhan dan kita memperhatikan moral-moral kehidupan kita. Saudaraku sekalian, adakah senantiasa kita berjalan pada jalan kebenaran dan kehidupan, ataukah kita menyimpang daripada apa yang Allah kehendaki? Allah sangat mengasihi jemaat Jelambar, saudaraku sekalian. Allah mencintai kita, Allah mau kita setia selalu padanya. Saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Haleluya, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa raga kita. Dikala kita mengasihi Tuhan, kita akan menjauhkan segala perbuatan dosa. Ya, kita akan menjauhkan segala perbuatan kita yang tidak berdampak bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus singkirkan jauh dari kehidupan kita. Tapi marilah kita berbuat baik, sehingga berdampaklah kehidupan kita, mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi jemaat Jelambar. Ya, kalau saya merenungi selalu jemaat Jelambar ini, saya berkata Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah menyayangi jemaat Jelambar. Allah mempedulikan kehidupan kita dari hari ke hari. Dari yang kekasih, Allah mau kita pun juga seperti itu. Mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Usahakanlah waktu kita untuk mengambil waktu bersama dengan Yesus. Saudara yang kekasih, berusaha mengambil waktu bersama Tuhan. Merenungkan akan kasih Allah. Saudaraku sekalian, biarlah kita boleh berdampak dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sinar terang kemuliaan itu bersinar. Kita boleh menjadi lilin-lilin yang bukan di bawah gantang, tapi kita di atas, saudaraku sekalian. Kita ditaruhkan di atas, saudaraku sekalian, bukan di bawah, ya. Saudaraku sekalian, tetapi di atas. Demikian juga hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan aku yang kekasih, pelita selalu meletakkannya di bawah, tidak di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudaraku yang kekasih, bagi saudara-saudara yang suami-suami saudara mungkin belum bertobat, mengenal kepada Allah, saudara harus memberikan terang di dalam rumah tangga. Tidak perlu dengan ocehan, tidak perlu dengan marahan, tidak perlu dengan berbagai macam hal yang saudara memaksakan suami atau istri saudara yang belum mengenal kepada Allah, atau anak-anak yang belum mengenal kepada Allah. Tapi mari kita mau menjadi terang yang ditaruh, saudaraku sekalian, tidak di bawah gantang, tetapi di atas kaki Dia. Dan terang itulah yang akan bersinar, dan keluarga akan melihat kehidupan saya dan saudara. Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang anak Tuhan yang selalu dapat memberikan dampak yang baik. Dengan sendirinya keluarga kita yang belum mengenal kepada Allah,
Dia mau datang kepada Tuhan lewat sikap kehidupan kita yang menyenangkan hatinya. Saudara yang kekasih, inilah perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Dan kita ambil, saudaraku sekalian, dan melakukan itu setiap hari dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita, saudaraku sekalian, orang percaya hidup sampai saat ini, maka itu berarti Tuhan ingin agar kita mempunyai hidup yang berdampak, mempunyai hidup yang bermanfaat bagi keluarga kita, komunitas kita, supaya melalui hidup kita banyak orang mengasihi kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita mengambil kesimpulan ini, firman Allah pada pagi hari ini, supaya kita dapat senantiasa memberikan sinar terang dimanapun kita berada, dan menggerami dunia yang penuh dengan berbagai macam malapetaka, yang membutuhkan garam untuk mengasingkan, untuk memulihkan yang rusak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita minta kasih Yesus itu memenuhi hati kita, memenuhi tempat ini, mengalir dalam hati kita, membuat damai di hidup saya dan saudara. Saudaraku sekalian, kasih kita itu sangat penting di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku sekalian, kita akan masuk dalam persekutuan dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita minta kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita mau kasih Tuhan yang telah berkorban bagi saya dan saudara itu mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat seperti Yesus kemanapun dia pergi. Saudaraku sekalian, dia menjadi berkat yang luar biasa. Saudaraku sekalian, dengan kehidupan kita, biarlah di dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada, biarlah kita mau menjadi berkat bagi semua orang. Kita akan bangkit berdiri, pelayan perjamuan kudus maju ke depan, mengelilingi meja perjamuan Tuhan yang telah disediakan, dan kita akan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita naikkan itu pujian kasih daripada Yesus memenuhi tempat ini. Kita mempersiapkan hati kita, saudaraku sekalian. Kita mau bersekutu dengan Tuhan bukan tradisi, bukan kebiasaan minggu pertama. Tapi kita mau merenungkan kasih Allah. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita semua. Kita harus menghargai dan menerima perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Dan kita yakin sekali kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bisa berdampak seperti Yesus di saat kemana saja dia pergi. Mari kita naikkan itu pujian. Kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Kasih dari surga Memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat
kasih dari surga itu mengalir pada pagi hari ini, memenuhi tempat ini, memenuhi hati saya dan saudara. Kita hati-hati penuh dengan kasih Allah, sehingga hidup kita boleh berdampak seperti Yesus selama ia berada di muka bumi. Ia melayani dengan kasih, dengan tidak memandang rupa orang. Haleluya. Damai di hidupku mengalir, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Bapa. Mengalir kasih dari tempat tinggi, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, oh Yesus, haleluya. Mengalir kasih dari tahta Bapa. Mengalir Allah ya Tuhan, kasih-Mu itu bagi jemaat Tuhan. Mari berpenuhi hati-hati mereka, haleluya. Memenuhi hidupku. Di hadapan hadirat Allah Tuhan, kami mohon kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kami semua. Yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan, mari Allah alirkan kasih itu. Sehingga kami boleh berdampak yang indah di tengah-tengah masyarakat lingkungan. Di dalam tengah-tengah keluarga dimanapun kami berada. Lewat perkataan, perbuatan, dan segala macam yang kita lakukan berdampak dapat mempermuliakan Allah. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berhadapan dengan perjamuan kudus. Ini adalah lambang kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang berdampak bagi kami. Kami akan menerima dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena Allah luar biasa mengasihi kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebelum jemaat mengambil bagian dalam roti dan anggur ini, terlebih dulu hamba memohon berkat anugerah Allah mengalir. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah di atas roti dan anggur yang telah disediakan bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya roti dan anggur ini memperoleh berkat anugerah pertolongan daripada Allah. Menerima kasih Yesus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih kami menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Dan mari kita kembali menaikkan ini pujian kasih dari Bapa surgawi. Haleluya. Terimalah perjamuan dengan iman dan percaya. Terimalah perjamuan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Kasih Allah besar dalam hidup kita saudara. Ia mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga
kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Bapa. Mari kita bangkit berdiri, mengalir, katakan mengalir. Biarlah aliran kasih itu mengalir memenuhi kami, agar hidup kami berdampak dimanapun kami berada. Hidupku mengalir, kasih dari tempat ini. Haleluya, mari alirkanlah kasih-Mu bagi kami selama-lamanya. Kami boleh hidup dengan kasih Allah. Kami boleh memiliki damai, sejahtera dan sukacita bersama. Alirkanlah ya Tuhan, mengalir kata Bapa. Haleluya, dan mengalir memenuhi hidupku. Jemaat, biarlah ada kerinduan di dalam hati kita pada saat pagi hari ini. Biarlah kasih daripada Allah itu mengalir dalam hati saya dan saudara. Mengalir memenuhi kehidupan kami, memenuhi setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Biarlah kasih itu mengalir dan menguasai setiap manapun kami pergi, dimanapun kami perkatakan, dimanapun kami berbuat apa saja. Biarlah selalu disertai dengan akan kasih Allah. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Inilah kasih yang nyata di dalam kedua belah tangan saya dan saudara. Mari kita mengangkat roti dan kita akan menghampiri hadirat Allah. Bapa di dalam surga, menaikkan syukur kepadamu. Hamba berdoa kepada seluruh jemaat yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Setiap pribadi yang mengambil dengan iman dan percaya kepada Allah, meyakinkan akan kuasa Allah dan kasih Allah, ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan iman. Oh Yesus, mari biarlah kasih Allah itu mengalir. Teguhkanlah iman jemaat semua pada pagi hari ini. Di saat memegang roti ini, tidak sebagai tradisi, tapi dengan keyakinan dan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena kasih Allah itu tidak terbatas. Sampai pada detik ini kasih Allah masih melanda di dalam kehidupan kami. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Ini adalah melambangkan darah Yesus Kristus yang telah mengalir, mencucikan segala aib tubuh kita. Dia menjadikan kita baru untuk mewarisi kerajaan yang ia sediakan bagi saya dan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus.
Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur saudaraku sekalian. Kita katakan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Kita naikkan itu pujian, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Glory buat Jesus. Haleluya, haleluya. Tempat ini kasih dari Bapa surgawi. Haleluya Yesus. Kasih Oh Tuhan dari Yesus. kami berindu sekali kasih berada di dalam kehidupan kami semua, agar kami dapat berbuat sangat indah bagi Engkau Allah. Kami mengasihi Engkau dengan perbuatan kami. Kami mengasihi Engkau dengan tindakan kami Allah. Kami mengasihi Engkau dengan perkataan kami. Oh, haleluya. Amin. Glory. Mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Bapa di dalam surga, inilah kerinduan hati kami kepadamu Allah. Biarlah kasih dari surga itu mengalir dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, semuanya. Biarlah dipenuhkan dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, hari itu kami berdampak dimanapun kami berada, mencerminkan akan kasih Allah. Orang lain akan datang dan bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami lewat kehidupan kami. Kami telah mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami yakin Allah janji-Mu ya dan amin. Engkau memberikan kesembuhan kepada kami. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau menyegarkan kami. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan, berapa banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangannya dan bilang ke sebelah kanan kirinya kamu juga diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini hawanya agak sejuk ya, semoga nggak ngantuk. Puji Tuhan, diberkati setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berdampak di dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Entah itu di keluarga, di pekerjaan, di dalam hal apapun kita boleh berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Dan kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala dan juga pelayanan dari segenap pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau menyapa bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, apakah ada? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang Bapak dan juga mungkin ada saudara yang ada di atas ataupun di lantai 3. Saya mengundang kembali untuk Bapak Ibu saudara sekalian hadir kembali di dalam ibadah GBI Jelambar Timur setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan sekaligus saya juga mau menyampaikan bagi orang tua bahwa kita sudah berlangsung ibadah sekolah minggu secara onsite. Ya, jadi setelah ibadah raya biasanya langsung pukul 10 langsung diadakan ibadah sekolah minggu secara onsite di lantai 2 dan diharapkan bagi para orang tua yang menunggu ya dan anak-anaknya bisa ditinggal, silahkan menunggu di ruang tunggu di lantai dasar di depan sekretariat gereja supaya anak-anak juga lebih leluasa untuk mereka beribadah, sekaligus kita juga mengajari mereka untuk mereka beribadah secara mandiri ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin yang harus menjadi perhatian bagi para orang tua dan saya yakin ini semua sudah di-share dari guru-guru sekolah minggu kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu.
Harap diperhatikan demi kelancaran ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan kemudian untuk hari Rabu, kembali para wanita diundang untuk hadir dalam ibadah WBI dengan kali ini mengambil tema wanita sebagai penolong yang tunduk dan akan dilayani oleh Ibu Bertina Munte. Hari Rabu 6 Juli pukul 5 sore di Gedung 35. Jadi para wanita silakan sediakan waktu dan menikmati berkat Tuhan di dalam komunitas Wanita Bethel Indonesia. Dan untuk hari Kamisnya tanggal 7 Juli juga masih tetap ada untuk ibadah doa di Gedung 35 pukul 4.30 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ambil bagian di dalam ibadah doa, silakan hadir dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan selanjutnya untuk ibadah Kompas di bulan Juli, mengambil tanggal 20 Juli hari Rabu ya. Dan ibadah Kompas ini masih tetap diadakan secara online dan kali ini dilayani oleh Bapak Pendeta Yakub Trihandoko. Ya, ini pendetanya diimport dari Surabaya. Kalau online enak ya, pembicara dari manapun bisa kita undang. Nah, pasangan suami istri silakan hadir karena kali ini membahas tentang God's Generation, generasinya Allah. Tuhan mau bicara apa sih pesan Tuhan untuk setiap generasi kita ataupun generasi yang akan kita persiapkan bagi generasi anak-anak kita. Silakan hadir pasangan suami istri atau bahkan Bapak Ibu ya, yang udah oma opa juga boleh ya, karena ini bicara tentang generasi menjadi tanggung jawab kita bersama. Silakan hadir ikuti secara online melalui Zoom tanggal 20 Juli pukul 7.30 malam. Jadi selesai kerja bisa ikutan join. Dan berikutnya adalah minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Fandi Stephen dengan tema muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi selama bulan Juli ini kita akan terus membahas tentang bagaimana hidup kita berdampak dan bagaimana berdampak melalui pengelolaan tubuh kita ya. Jadi kita ambil waktu, sediakan waktu untuk hadir minggu depan, Minggu 10 Juli pukul 8 pagi. Dan saya harapkan Bapak Ibu juga tetap melakukan registrasi yang dibagikan linknya setiap hari Kamis dari WhatsApp GBI Jelambar Timur. Dan untuk ibadah minggu depan sekolah minggu juga tetap ada dengan tema aku mau berbagi. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu juga diajar untuk bagaimana hidup mereka berdampak dengan cara hidup mereka juga mau berbagi. Dan selanjutnya untuk program baca Alkitab masih tetap ada dan masih di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk membaca bisa membaca Alkitab dengan audio, dengan mendengar dari akun YouTube GBI Jelambar Timur. Dan saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengembalikan celengan beserta isinya tentunya ya. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu jikalau aduh saya pingin nih ikut ambil bagian di dalam celengan tapi saya nggak punya celengannya. Nah ini kabar baik dan kabar gembira bagi Bapak Ibu yang mungkin pingin tapi belum punya celengan, nanti selesai ibadah Bapak Ibu bisa menghubungi asyar ataupun pengurus di foyer di lantai 3 untuk mengambil celengan baru. Maaf Pak Hadi, boleh tolong saya celengannya ada di situ. Nah ini celengan barunya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang udah punya celengan ya udah pakai celengan yang lama nggak apa-apa ya. Dan bagi yang belum punya nanti silahkan ambil ke pengurus ataupun ke asyar. Untuk saya mau dong ambil celengan dan celengan ini akan terus kita kumpulkan setiap 2 bulan sekali untuk mendukung penyelesaian dari gedung gereja kita. Ya bagi Bapak Ibu mungkin sudah melihat bahwa proses untuk pemasangan lift sedang berlangsung dan kita masih terus akan memperlengkapi gedung gereja ini sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Terus dukung di dalam doa, terus dukung di dalam dana dan saya yakin dan percaya ini merupakan sarana juga bagi Tuhan untuk memberkati setiap kita. Amin. Haleluya, semangat. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang berikutnya adalah, nah Bapak Ibu, tadi Bu Gembala bilang ya kita bersyukur bahwa kita punya gedung baru. Gedung ini kepercayaan ya. Jadi mari kita mau jaga sama-sama. Setuju? Nah caranya gimana? Ya yang pertama adalah sederhana. Baru saja kita melakukan perjamuan kudus ya. Dan biasanya dimasukkan kembali, betul? Ya setelah dimasukkan kembali saya harapkan ini bisa diklip.
Dan jangan taruh di lantai, karena lantai kita saat ini semua karpet. Kalau kena noda, kotoran, apalagi yang manis-manis, semutnya nggak kelihatan ya. Tapi nanti itu bisa bikin nggak nyaman. Jadi saya harapkan Bapak Ibu kita menjaga bersama-sama gedung gereja Tuhan yang Tuhan percayakan ini dengan menjaga kebersihannya termasuk ini ya. Nah ini nanti taruh di mana kalau saya selesai, boleh dikantongin dulu, selesai nanti baru buang ke tempat sampah yang telah tersedia. Boleh ya? Sama-sama kita kerjasama boleh? Terima kasih. Dan kemudian yang berikutnya adalah termasuk juga kebersihan dari toilet tentunya ya. Ini mah gak usah diajarin Willis, ya saya percaya Bapak Ibu semua sudah bersama-sama kita menjaga kebersihan. Tapi ini sekedar mengingatkan kembali. Dan untuk berikutnya, untuk pelayanan perjamuan kudus untuk orang-orang atau anggota keluarga kita yang sakit, Bapak Ibu boleh menginfokan terlebih dahulu ke sekretariat gereja jikalau memang membutuhkan pelayanan secara khusus. Jadi jangan saya mau ambil pulang boleh enggak gitu ya. Akan lebih baik ketika kita juga dilayani oleh tim pelayanan dari gereja. Jadi bagi Bapak Ibu yang anggota keluarganya mengalami sakit dan mau dilayani perjamuan kudus, silakan hubungi sekretariat gereja atau langsung ke Bapak Herdino. Untuk nanti selesai ibadah raya bisa langsung dilayani. Dan hal yang berikutnya adalah untuk lantai 3 ya Bapak Ibu sekalian, nih khususnya saya bicara kepada anak-anak muda. Kalau boleh ya anak-anak muda duduknya di lantai 4, kenapa lift kita belum jadi, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah supaya orang-orang tua nggak naiknya terlalu tinggi ya. Karena sekalipun di lantai 4 tetap harus ada anak tangga juga untuk memilih tempat duduknya. Jadi saya harapkan kita memprioritaskan orang-orang tua ya ataupun juga yang memiliki kebutuhan khusus nggak bisa naik ke atas untuk mereka diprioritaskan di lantai 3. Anak-anak muda boleh? Mana anak-anak muda lambaikan tangannya? Ya, setuju? Thank you. Boleh kasih tepuk tangan buat anak-anak muda ya, luar biasa. Dan hal yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu ini terakhir ya. Biasanya setelah kita selesai menerima doa berkat, doa penutup, terus kemudian kita akan menyanyikan satu pujian ya. Jadi biarlah kita benar-benar memulai dan mengakhiri ibadah dengan tertib dan teratur. Jadi saya mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika doa berkat selesai, ketika lagunya sudah selesai, baru kita keluar ruangan sesuai dengan arahan Asher. Supaya tidak terjadi kekacauan di alur-jalur keluar kita. Karena jalur keluar kita saat ini melalui tangga dan kalau terburu-buru ataupun tidak teratur itu bisa membahayakan. Ya, jadi saya harapkan kerjasama dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Selesai doa dulu, terima berkat Tuhan dulu ya. Terus akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, baru selesai itu ikuti arahan Asher. Asher bilang kelompok ini dulu jalan, kelompok ini dulu jalan. Boleh ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan memang saat ini mungkin ada prioritas tertentu nih khususnya bagi orang tua yang bawa anak-anak kecil. Anak saya mau ikut sekolah minggu gitu ya. Nah boleh diatur sedemikian rupa ya. Sehingga tetap mengikuti jalur turun dengan tertib dan teratur. Jadi bagi para papa mama yang bawa anak-anaknya untuk dibawa ke sekolah minggu juga diharapkan bisa mengikuti alur ini juga ya. Baik itu saja yang saya sampaikan dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, korban syukur yang terbaik bagi Tuhan dan persembahan ini tetap diadakan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan kemudian yang kedua terus kita dukung di dalam proses penyelesaian gedung gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Khususnya bagi jemaat GB Jelambar Timur, bagaimana Allah terus berperkara di dalam hidup kami. Bagaimana Allah terus memelihara dan menuntun kehidupan setiap kami. Sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada semua ada di dalam kendali tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan Allah sempurna dan saat ini kami boleh memberi dari sekian banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami bawa persembahan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan dengan hati yang mencintai Tuhan. Karena kami sungguh
rindu untuk memberi yang terbaik. Bahkan lebih daripada ini Tuhan, kami juga mau persembahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini, Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, kehidupan pernikahan, keluarga, bahkan setiap mata pencaharian Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Ikhlas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Memuliakan nama-Mu. Di hadapan hadirat Allah kami berindu, kami mau seperti Engkau Yesus. Dimanapun kami berada, biarlah garam dan terang dalam kehidupan kami itu nampak, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Pada saat pagi ini hamba berdoa bagi setiap persembahan anak-anak-Mu maupun lewat celengan-celengan yang mereka bawa. Bapa, biarlah Engkau berkati dengan berkat melimpah. Yang memberi maupun yang belum dapat memberi, biarlah berkat Allah merata bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini Allah. Dan lewat kehidupan mereka,
Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih kami naikkan syukur kepadamu. Pada hari ini Tuhan kami boleh memasuki bulan Juli adalah anugerah Allah yang besar. Dalam sepanjang bulan ini kami percaya kami berada di dalam genggaman tangan Allah yang maha dahsyat. Tangan kasih Tuhan memelihara dan melindungi kami dari hari ke hari. Terima kasih dan hidup kami hanyalah untuk Engkau saja. Berkatilah setiap jemaat dengan mata pencaharian mereka. Berkatilah seluruh kegiatan usaha mereka. Berkatilah apa saja yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba naikkan syukur kepada Engkau. Hamba percaya Allah tidak tinggalkan jemaat Jelambar dalam kekurangan, tapi berkat Allah melimpah di atas kehidupan mereka. Pada saat pagi hari ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir. Mungkin di rumah mereka yang mengalami kesakitan, mengalami apapun yang mereka hadapi. Mari Allah, Kau jamakan mereka di rumah-rumah mereka juga. Karena kami yakin sekali pada pagi ini kami di dalam bait ini telah dijamah oleh Allah. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan kekuatan daripada Allah. Kami pulang dengan damai sejahtera daripada-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami berdoa bagi yang berada di rumah. Biarlah uluran tangan yang sama juga bagi mereka Allah. Sehingga pada minggu depan mereka boleh bersama dengan kami masuk ke dalam bait Allah. Untuk memuji-muji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan pada saat pagi ini. Pada sepanjang hari ini kami berjalan dengan tian awan. Pada malam hari kami berjalan dengan tian api. Kehangatan dan kesejukan Allah itu ada di atas kehidupan kami. Kami hidup diliputi dengan damai dan sukacita daripada Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah seluruh doa yang Hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain dalam satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Haleluya saudara, biar hari ini kita angkat pujian kita kepada Tuhan, kita mengingat akan nama Yesus yang luar biasa. Sebab nama Yesus pengharapan dunia dan hanya nama Yesus